Haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Baru terkejut ini harus dibesarkan suara. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Luar biasa. Saya mendengar, apalagi Tuhan mendengar yang lebih senang mendengar Bapak Ibu Saudara bersemangat. Amin. Amin. Tuhan tidak suka melihat kita patah semangat. Tuhan tidak suka kita melihat lemah letih lesu. Tetapi Tuhan Yesus senang melihat anak-anak Tuhan yang senantiasa tersenyum berseri-seri, yang senantiasa bersemangat memuji Tuhan. Amin. Bahkan yang untuk saat siang hari ini anak-anak Tuhan mempersiapkan telinga, hati untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat senang. Saya yakin dan percaya kita berkumpul pada saat siang hari ini semua karena belas kasihan Tuhan. Amin. Saya sangat senang Bapak Ibu Saudara karena di setiap minggunya jemaat kita berganti-gantian yang hadir. Ya, saya yakin dan percaya bahwa semua itu karena rasa rindu kepada Tuhan, karena rindu hadirat Tuhan, maka mau datang memuji Tuhan di tempat ini. Walau apapun sekarang mungkin ya kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan sebenarnya bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin mencekam. Tapi saya bukan mau menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan keadaan yang sekarang kita semakin kebal terhadap semuanya itu. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang Tuhan yang kebal dari segala virus. Amin. Yang kebal dari segala apapun tantangan untuk menghalangi kita bertemu dengan Yesus Kristus, beribadah, bersekutu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya bersyukur pada saat siang hari ini Bapak Gembala mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari Maret, mulai dari hebohnya COVID-19, ya, saya melihat bahwa kursi-kursi semakin hari ini semakin sepi, semakin kosong. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya melihat jemaat Tuhan di TDI Anugerah Pancu tetap dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, tetap bersuka cita. Walau mungkin keadaan perekonomian sedang terpuruk, tetapi saya melihat bahwa jemaat di TDI di tempat ini tetap merasakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Luar biasa kebaikan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak panjang lebar, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kita dengarkan senantiasa menjadi kekuatan baru dalam tubuh kita untuk menjalani hari-hari kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu hidup di dunia ini. Amin. Haleluya. Baiklah, kita mau buka firman Tuhan pada siang hari ini di Matius 15 ayat 29 sampai dengan yang ke-31. Firman Tuhan di Matius 15 ayat 29 sampai dengan yang ke-31. Firman Tuhan ini tidak panjang, cuma 3 ayat saja. Biarlah lewat firman ini setiap yang sakit pada siang hari ini disembuhkan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita membaca secara bersama-sama saja karena tidak banyak ayatnya. Kita membacanya dengan pelan-pelan, kita menyimaknya dengan baik supaya firman Tuhan ini kita dapat mengerti. Kita membacakannya, saya bacakan pertama merekomnya terlebih dahulu. Yesus menyembuhkan banyak orang. 1, 2, 3 ya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini tidak panjang, hanya 3 ayat saja. Tetapi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini,
sebenarnya sungguh dahsyat. Amin. Sungguh luar biasa karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Hingga pada saat siang hari ini Tuhan izinkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 15 ayat 29 sampai yang ke-31, karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita melihat bahwa dari pokoknya pertama sekali dikatakan yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, kalau kita melihat dari ayat pertama dikatakan setelah meninggalkan daerah itu Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Nah, dari ayat pertama kita melihat bahwa Yesus adalah sebagai subjek, ya. Yesus adalah sebagai seorang yang akan didatangi. Kita membaca di ayat yang ke-30 dikatakan orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berarti kalau berbondong-bondong itu tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara, banyak, sangat banyak. Nah, apa yang mau kita lihat dalam setiap poin ayat yang ada, dikatakan ada banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Berarti orang yang datang itu sebelumnya sudah pernah melihat Yesus, sebelumnya sudah pernah mengenal Yesus, sebelumnya sudah dia melihat bagaimana Yesus. Maka dia datang. Ada juga di beberapa orang yang datang itu, ada yang baru pertama sekali datang kepada Yesus, baru pertama sekali datang melihat Yesus, karena mungkin ada cerita tetangganya, ayo kita ke sana, ada Tuhan Yesus di sana, ayo. Mungkin dia datang hanya karena ajakan semata, atau mungkin karena ayolah ikut-ikutan saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mungkin kita pernah menyaksikan satu KKR, kita melihat KKR di sana membuat kita damai sejahtera, membuat kita sukacita. Ada sesuatu hal yang terjadi di KKR yang terjadi. Maka KKR yang kedua kali pasti kita mengajak orang-orang. Di sana KKR-nya luar biasa. Oh, hambanya luar biasa. Yang sakit bisa sembuh, didoakan saja. Pasti kita akan mengajak. Jangankan dulu orang lain, keluarga kita yang sakit pasti kita ajak, ya. Kita ajak, ayo. Mungkin kalau didoakan Bapak itu, kamu pasti sembuh, gitu. Jadi ada satu kepercayaan, ada satu keyakinan yang terjadi pada saat pertama sekali melihat Yesus, menyaksikan segala perbuatan yang Yesus lakukan, sehingga banyak orang datang berbondong-bondong. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya seperti kita saat ini, tetapi banyak orang, ya, berbondong-bondong. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada siang hari ini? Orang banyak datang, berarti dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Setelah dia yakin dan percaya, dia membawa orang-orang yang sakit, ya. Mungkin ada juga orang yang rindu disembuhkan, akhirnya datang, karena kalau bertemu Yesus pasti sembuh. Jadi ada satu keyakinan, kepercayaan, iman. Maka kita datang, membawa orang-orang, seperti yang dikatakan tadi, ada yang sakit lumpuh, ada yang buta, ada yang timpang, dan berbagai penyakit. Berbagai penyakit datang. Mereka bukan hanya sekedar datang, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar lihat saja, tidak. Tapi di ayat yang ke-30 ini dikatakan, lalu meletakkan mereka di bawah kaki Yesus. Jadi setiap yang sakit itu diletakkan di bawah kaki Yesus. Apa yang perlu kita lihat? Apa yang perlu kita ambil? Yang perlu
membawa setiap orang yang sakit di bawah kaki Yesus, berarti ada kerendahan hati, ada kesadaran diri untuk datang kepada Yesus. Kalau mungkin kita datang kepada dokter, pasti kita duduknya sama dengan dokter, sejajar. Ya, dokter di sini, pasiennya di sana. Tapi ini tidak, mereka datang di bawah kaki Yesus. Kita yang butuh, kita yang ingin disembuhkan, kita harus merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Amin, Bapak Ibu. Sangat yang terjadi sekarang ini, ya, penyakit yang menular. Apa maksud dan tujuannya? Karena manusia di muka bumi ini penuh dengan penyakit kesombongan. Penyakit kesombongan, Bapak Ibu sekalian. Enggan datang kepada Yesus. Ya, sudah tahu dia sakit, dia tidak mau datang kepada Yesus. Maunya Yesus saja yang datang kepadanya. Sudah tahu dia sakit, dia tidak mau datang kepada Yesus. Sombong, Bapak Ibu Saudara. Udah sakit, sombong pula lagi. Ya kan? Miris enggak, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kadang-kadang cuma tunggu loh Bapak Gembala mendoakan saya. Kenapa tidak bisa datang? Datang kepada Bapak Gembala, doakan saya. Kita yang perlu disembuhkan, hidup kita yang perlu disembuhkan. Mari kita datang di bawah kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya di ayat 30 dikatakan, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tuhan tidak pilih bulu, Bapak Ibu Saudara. Yang buta saja yang saya sembuhkan, yang lumpuh saja yang saya sembuhkan, yang timpang-timpang masih bisa lah berjalan, mungkin agak goyang-goyang, ya kan? Tuhan tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau kau kulitnya putih, hitam, panjang, rambut cantik, jelek, atau apapun bentukmu, Tuhan tidak pilih bulu. Tuhan pasti sembuhkan. Amin, Bapak Ibu. Mau disembuhkan? Amin. Kita mau disembuhkan, tetapi apa tindakan yang harus kita lakukan supaya kita sembuh? Penyakit zaman now sekarang ini bukan hanya penyakit fisik, Bapak Ibu Saudara, tetapi penyakit rohani. Penyakit dalam diri kita ini banyak sebenarnya. Ya, saya sendiri juga punya penyakit. Tapi terkadang penyakit itu kita tidak sadari bahwa sedang menggerogoti hidup kita, sedang menggerogoti hati kita. Ya. Sering sekali kita membohongi diri kita sendiri. Itu penyakit, Bapak Ibu Saudara. Penyakit membohongi diri. Kenapa? Saya mau ambil contoh. Kita bilang kita sudah mengampuni, atau saya sudah mengampuni dia, tapi tidak mau bertegur sapa. Dia ketemu kita masih dua muka, tapi katanya dia tidak sudah mengampuni, tidak mendendam. Seperti itu. Ya, dia membohongi dirinya sendiri, bukan membohongi orang lain. Sering sekali, mungkin masih berat untuk kita, ya, balik seperti semula karena terlalu sakit hati. Tapi dikatakan, saya sudah memaafkannya, saya sudah mengampuninya. Tapi kenapa? Sikap, ya, perilaku kita masih sama seperti hati orang yang membenci. Nah, malah penyakitnya makin nambah, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya penyakit benci, tapi penyakit membohongi diri sendiri. Itu perasaan kita sudah sembuh, padahal tidak. Semakin hari semakin menggerogoti hidup kita. Ya. Kalau sudah ada bibit penyakit benci, itu susah, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita senyum saja susah itu. Ya. Ada yang benci sama saya? Haleluya. Karena tegang kayaknya gak ada yang senyum. Kalau ada yang senyum berarti tidak benci dengan saya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita katakan kita sudah sembuh, ada buktinya. Ya enggak? Kalau kita katakan kita sudah sembuh dari sakit hati, kita sudah sembuh dari rasa benci, pasti ada buktinya kita sudah sembuh. Apa? Kita pasti sukacita, kita pasti bisa tersenyum dengan orang yang pernah menyakiti kita. Tapi kalau katanya dia tidak bisa tersenyum, tidak bisa menegur seseorang itu, berarti dia pasti punya
akan kepahitan, masih punya rasa benci yang sangat besar. Itu membohongi diri sendiri. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit jasmani masih gampang diobatinya. Penyakit fisik ini, demam, ya, coronavirus aja kalau sudah kena pasti sembuh, ya kan? Sudah banyak. Tetapi penyakit yang di dalam ini, penyakit kesombongan, penyakit iri hati, penyakit dendam lah, kesombongan, apa segala macam penyakit itu susah, Bapak Ibu Saudara. Ya, susah sekali kita. Walaupun kebaikan orang sudah banyak dilakukan, tapi sekali saja dia menyakiti hati kita, itu yang terus terngiang-ngiang. Kita tidak mengingat kebaikannya. Hilang semua, terhapus, didelete semua kebaikan yang sudah ada. Kebaikan Tuhan mati di kayu salib, yang sungguh luar biasa. Sebegitu gampangkah kita melupakannya? Hanya karena pada hari ini mungkin kita tidak makan, atau mungkin saat ini kita tidak dapat pekerjaan, atau mungkin saat ini kita tidak mempunyai keturunan, atau mungkin pada saat ini saya lagi jatuh di motor. Itu semua kita menyalahkan Tuhan. Kita melupakan semua kebaikan Tuhan yang selama ini kita rasakan. Begitu cepatnya banyak orang-orang yang percaya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya di jemaat kita di Anugerah Pancur tidak ada. Amin. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan panik. Harus semangat. Ya. Hidup yang semangat menunjukkan bahwa hidup kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kalau kita loyo-loyo, ya, itu penyakit juga Bapak Ibu Saudara. Penyakit loyo, penyakit lemas. Ya, iblis gampang didorong aja jatuh ke paret, ya. Tapi kalau kita kuat, kita bersemangat, pasti hati kita bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi segala sakit penyakit bisa terhalaukan, ya. Segala tantangan hidup bisa terhalaukan. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengalahkan segala tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang disembuhkan. Sekarang ini maukah kita disembuhkan oleh Tuhan? Tanya dalam diri kita masing-masing. Saya tanya dalam diri saya, apakah saya mau disembuhkan ya Tuhan? Dari segala penyakit kesombongan, dari segala sakit hati saya, dari segala iri hati saya, dari segala pembohong saya, penipu saya, panjang tangan dan segalanya. Itu adalah penyakit yang sungguh luar biasa, ya. Itu penyakit yang tidak ada obatnya, Bapak Ibu Saudara. Belum ada antibody atau vaksinnya itu. Atau ada yang sudah menemukan vaksin sakit hati, vaksin kebencian, tidak ada, ya. Tapi siapa yang bisa menyembuhkan kita dari semua itu? Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Dia sanggup menyembuhkan saya dan saudara dari berbagai penyakit apapun, ya. Karena Tuhan Yesus itu baik. Dia tabib yang ajaib. Setelah kita sembuh, setelah kita melihat mujizat Tuhan, setelah kita melihat kebaikan Tuhan, yang kita ajak juga orang-orang supaya mengenal Yesus, seperti yang terjadi di firman Tuhan. Mereka membawa orang-orang yang sakit. Mari kita yang sudah sembuh, kita yang sudah tahu kuasa Tuhan, kita yang sudah tahu mujizat Tuhan, kita yang sudah tahu kebaikan Tuhan, mari kita bawa. Mungkin ada tetangga kita yang sakit, ya. Sakit apa? Ya sakit, dia merenung terus, dia mengeluh terus, itu hidupnya gak pernah bersyukur kepada Tuhan. Itu penyakit, Bapak Ibu Saudara. Orang tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, itu penyakit.
Mungkin ada tetangga kita yang sudah lama tidak beribadah. Yuk ajak, sekali, 2 kali, 3 kali dia menolak. Jangan bosan Bapak Ibu Saudara. Dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali cukup. Jangan. Terus dan terus sampai dia bosan. Akhirnya, oh sudah, saya datang, saya ikut beribadah di Jemaat Getria Anugerah Pancu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat siang hari ini saya sangat bersyukur karena ada sesuatu hal yang sembuh dari diri saya. Apa itu? Sembuh rasa kangen saya kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Sudah lama tidak beribadah ya, mungkin kadang-kadang. Sembuh rasa rindu saya melihat Bapak Ibu Saudara datang beribadah kepada Tuhan, duduk memuji Tuhan. Apakah Bapak Ibu juga sebaliknya merindukan kami di sini? Amin. Haleluya. Ya, orang-orang di dalam Tuhan selalu merindukan persekutuan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang ke-31 dikatakan, maka takjublah orang banyak itu. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, ya, bisa melihat, bisa sembuh. Maka semua orang takjub, kagum. Karena apa? Itu hal yang luar biasa. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu? Kagum dan takjub. Pernah? Mereka menyaksikan hal yang sungguh luar biasa, sembuh. Dan orang banyak itu takjub. Mereka kagum melihat, wow, luar biasa. Setelah sembuh, gak mungkin dong orang yang lumpuh, yang sudah bisa berjalan, dia tidak mau berjalan. Dia duduk terus, pasti dia akan berjalan. Dia menunjukkan dia sudah sembuh, dia berjalan Bapak Ibu Saudara. Orang yang bisu, pasti dia menunjukkan dia sudah sembuh apa? Dia berkata-kata, dia berbicara. Yang tuli bisa mendengar, dia bisa merespek. Jadi ada respek, ada tindakan, ada bukti bahwa seseorang itu sudah sembuh. Nah, sekarang mari kita koreksi pribadi kita, bahwa kita sudah sembuh dari berbagai penyakit. Mari kita jawab sendiri, karena tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tuhan tahu. Apakah Bapak Ibu Saudara kita semua mau berseru datang di bawah kaki Yesus? Oh Tuhan, sembuhkan saya. Saya mau lepaskan saya, bebaskan saya dari segala sakit penyakit, terlebih penyakit hati. Kalau suasana hati tidak baik, Bapak Ibu Saudara, itu sangat pengaruh semuanya. Pengaruh dalam keluarga, pengaruh dalam pekerjaan, semuanya berpengaruh. Ya. Wajahnya juga berpengaruh. Wajahnya murung, tidak ada sukacita, tidak enak dilihat. Orang yang suka senyum pasti enak dilihat, seperti Ibu Iren. Haleluya, puji diri sendiri Bapak Ibu, karena kalian puji. Haleluya. Ya, orang yang sudah sembuh pasti berbeda dengan orang yang belum sembuh. Ya, mungkin orang-orang yang sudah kena virus, ya, dia mungkin ke rumah sakitnya kemarin, ya badannya agak lemas, loyo. Setelah sembuh dia pulang dari rumah sakit, pasti dia nggak loyo lagi dong, pasti dia segar. Jadi ada perbedaan orang yang sudah sembuh dan orang yang belum sembuh. Jadi mari kita lihat diri kita, kita nilai diri kita sendiri. Apakah saya sudah sembuh? Apakah saya masih sakit? Apakah penyakit itu masih menggerogoti hidup saya? Mari kita jawab diri kita sendiri. Kita jawab dalam hati kita sendiri. Mau apapun yang terjadi, kalau kita sudah sakit, pasti semuanya tidak enak.
Mau makanan seenak apapun dihidangkan, pasti tidak selera, ya. Mau diajak jalan-jalan pun pasti tidak mau, ya. Pokoknya tidak bersemangat. Mau makan tidak enak, ya. Kalau sakit, ya. Mau lomo pun dipotong, mau babi dipotong, itu tidak kesulitan, ya. Tetapi orang yang sudah sembuh, tidak usah dulu daging buaya, Indomie aja pun selera, ya. Telur di dadar aja nambah sampai 2-3 kali. Haleluya. Itu ada buktinya Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus lihat, kita rasakan kalau hidup kita sudah sembuh, tubuh kita sudah sembuh, rohani kita sudah sembuh, jasmani kita sudah sembuh, hati kita sudah sembuh dari segala berbagai penyakit. Amin. Amin. Ya. Bukan orang lain yang mau memfonis kita sudah sembuh, tapi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Membuktikan kalau kita sudah sembuh, ada buktinya. Ada buktinya. Gak ada orang yang sudah sembuh tetapi di rumah sakit, gak ada. Pasti dia pulang ke rumah. Karena suasana di rumah sakit itu gak enak. Jadi pasti kalau orang sudah sembuh, pasti dia bersemangat. Kalau saya melihat ada pemuda yang masih lemas-lemas, berarti masih sakit. Amin. Amin. Pemuda masih sakit? Enggak ya. Kanker, kantong kering, itu tidak masalah. Uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang gak bisa ngapain. Haleluya. Iya, betul. Tapi sampai saat ini kita tetap bersyukur. Walaupun kanker, kantong kering, tapi kita masih hidup. Amin. Ya, kita masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa bertepuk tangan. Kita masih bisa berkata-kata. Kita masih bisa mendengar. Ya, bukan seperti orang sakit tadi tuli, bisu, timpang, lumpuh. Ya, kita masih bisa bersyukur. Ya. Walau uang tidak ada, tapi setiap hari ada aja makanan yang kita makan. Ya. Kita kemana-mana ada aja uang yang kita pakai, tapi katanya kanker gitu loh. Nah, apa itu sebenarnya? Itulah Tuhan Yesus kita luar biasa. Ya. Itu di luar dari pemikiran kita. Ya. Itu di luar dari apa yang kita bayangkan, ya. Kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak bekerja, tapi tetap Tuhan pelihara. Tuhan tetap cukupkan. Ya, kita melihat jemaat ada yang tidak bekerja, tetapi Tuhan tetap cukupkan, malah lebih bersemangat lagi. Amin Bapak Ibu. Mari kita senantiasa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyembuhkan kita setiap hari. Ya. Setiap hari Tuhan sembuhkan kita. Kita aminkan itu. Ya. Supaya terus dan terus hidup kita lewati dengan penuh sukacita. Kita lewati dengan penuh semangat. Dikatakan di firman Tuhan ini, setelah mereka sembuh, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji, memuliakan Allah Israel. Mereka setelah sembuh, mereka tidak lupa mengucap syukur. Ya, kalau mungkin kita ke dokter tidak lupa bayar. Ya, tidak lupa bayar, harus bayar. Kalau tidak bayar, nanti dipanggil sama saya. Pujian Tuhan. Setelah orang-orang sakit disembuhkan oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mengucap syukur dan memuliakan Allah Israel. Mereka tidak lupa mengucap syukur. Mereka tidak lupa berterima kasih kepada Sang Penyembuh itu. Apakah kita juga lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih? Terjawab dalam hati kita.
sudah sembuh di dokter, atau kita dari konsultasi dengan dokter, pas resep obat dikasih pakai duit, bayar Bapak Ibu Saudara, ya. Udah bayar pun kita masih bilang terima kasih ya dokter. Iya Bu, semoga cepat sembuh. Parah nggak? Kalau Tuhan Yesus yang sembuhkan kita, yang gratis, tapi kita pun lupa untuk mengucap syukur, tidak mau berterima kasih. Aduh, parah kali Bapak Ibu Saudara. Itu sungguh luar biasa parahnya. Gak tahu lagi. Tuhan Yesus sembuhkan secara gratis, tapi bilang terima kasih pun tidak bisa. Pergi berlalu begitu saja. Sungguh miris, sungguh memprihatinkan. Tapi di firman Tuhan pada siang hari ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Mereka memuliakan Allah Israel. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan mereka. Ada buktinya mereka mengucap syukur. Ada bukti kita berterima kasih yang kita nyatakan. Apa yang Tuhan suka dari hidup kita, yang memuliakan nama Tuhan. Berarti kita tahu berterima kasih. Kita tahu diri, ya. Tuhan sudah rawat kita 1 minggu penuh. Tuhan sudah pelihara. Tuhan berikan nafas kehidupan. Tuhan cukupkan segala apa yang kita perlukan. Masih maukah kita mengeluh? Masih maukah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Bukan bersyukur terima kasih Tuhan buat lawatan, atau duduk berlutut di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan mengucap syukur. Satu lagi penyakit yang sangat luar biasa itu adalah penyakit lupa. Lupa bersyukur, lupa berterima kasih. Itu penyakit juga yang tidak ada obatnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita menyatakan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa? Memuji dan memuliakan namanya, menyembah Dia, datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ingini. Oh ya, kita tahu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini memang cuma 3 ayat, tetapi luar biasa dahsyatnya kalau kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Karena ini selalu ada dalam setiap keseharian kita, terus akan ada dalam hidup kita, tidak akan pernah lepas, ya. Baik itu penyakit fisik tubuh ini maupun penyakit dalam hati kita, ya. Kita tidak bisa pungkiri setiap pribadi punya bibit penyakit masing-masing, ya. Tapi bagaimana kita menekan penyakit itu supaya tidak berkembang, bahkan supaya tidak menular ke orang lain, ya. Yang penyakit malas kita tularkan ke orang lain, malas berdoa, malas beribadah. Karena orang ngajak yang lain supaya tidak beribadah, itu menularkan, itu penyakit. Tapi bagaimana supaya kita terus dipulihkan oleh Tuhan, terus disembuhkan oleh Tuhan setiap saat, setiap hari. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya penyakit itu tidak berkembang, ya. Penyakit yang ada dalam diri kita itu tidak berkembang, bahkan tidak menular kepada orang lain. Lewat apa? Lewat datang kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyadari bahwa saya sakit Tuhan, saya mau disembuhkan setiap saat, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini senantiasa menguatkan saya dan saudara, menegur kita untuk tetap berserah pada Tuhan, ya. Akhir-akhir ini kita mungkin sering berdoa supaya corona jauh, ya. Tapi kita mau berdoa jangan seperti itu lagi. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kekebalan tubuh, berikan saya imun yang kuat, supaya saya tidak kena penyakit
berdoa supaya Tuhan berikan kekebalan tubuh. Karena penyakit bukan hanya itu saja, banyak penyakit lain. Kalau kita sudah kebal, kita punya kekebalan tubuh, imun yang kuat, maka kita tidak akan ditularkan oleh penyakit itu. Amin. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan senantiasa menguatkan saya dan saudara, mengubahkan hidup kita supaya kita tetap dituntun oleh kuasa Tuhan, dituntun oleh Tuhan Yesus, dan jangan enggan datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, sanggup menyembuhkan saya dan saudara dalam segala hal, dalam segala penyakit apapun yang sedang kita derita. Karena Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Karena mukjizat Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, atas setiap kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat siang hari ini benar-benar membuka hati dan pikiran kami untuk tetap berserah kepada Tuhan dan mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap sakit penyakit yang sedang menggerogoti hidup kami, yang sedang berada dalam hati kami, yang sedang berada dalam tubuh kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Tuhan Yesus pasti memulihkan kami. Amin. Karena darah-Mu adalah darah yang kudus yang sanggup memulihkan kami. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa kami pulang dari tempat ini membawa berkat firman-Mu yang luar biasa, sehingga kami bisa membawa orang-orang yang sakit untuk datang kepada Tuhan. Oh Bapa yang baik, inilah hidup kami Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Bapa, kami semakin dikuatkan, kami semakin dipulihkan, kami semakin setia di dalam Engkau. Apapun tantangan, apapun rintangan yang kami hadapi, bahkan situasi saat ini, kami yakin dan percaya semuanya Tuhan izinkan terjadi karena ada maksud dan tujuan yang luar biasa bagi kami, orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah hidup kami Tuhan. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan. Dan inilah hidup kami. Kami serahkan dalam tangan pengasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya sama-sama katakan